Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan di dalam bukunya, definisi dukun. Dukun atau kahin adalah orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib dan memberikan kabar kepada manusia tentang kejadian yang ada di alam semesta. Di kalangan orang-orang Arab dahulu, banyak dukun yang mengklaim diri mengetahui banyak perkara gaib. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, al-kahanah atau perdukunan ialah pekerjaan mengaku tahu tentang ilmu gaib seperti mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di muka bumi dengan bersandar kepada sebab tertentu yang berasal dari informasi jin yang mencuri kabar langit dari perkataan malaikat kemudian hasilnya disampaikan ke telinga dukun. Dalam praktiknya, para petualang dunia, klinik, dan dukun mempunyai aneka ragam sebutan yang berbeda-beda di setiap daerah dan negara. Ahli metafisika menurut ilmiahnya, paranormal menurut istilah media, dukun menurut istilah kampungnya, orang pintar menurut istilah orang bodohnya, kiai karomah menurut kaum ilmuwan Islamnya, orang tua menurut kaum abangan, kiai khos menurut istilah santrinya, atau wali berkaromah menurut istilah tasawufnya. Nama boleh saja berbeda-beda, namun hakikatnya sama, sama-sama menyimpang dan merusak akidah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan definisi dukun. Tapi ana ingin memberikan tafsil dan rincian mengenai pemaknaan dukun. Jadi dari segi urf kita menyebutnya dukun ya. Dan dukun itu adalah istilah yang terlalu umum. Sama seperti menabung di bank. Itu istilah yang terlalu umum. Dilihat dari akadnya apa. Ya kan? Menabung di bank, bukan gitu ya? Dilihat dari akadnya apa. Karena menabung di bank bisa menjadi wadiah, bisa menjadi investasi, mudharabah, ya, dan bisa menjadi qard. Begitu juga istilah dukun di Indonesia ini ada beragam macam. Dukun beranak tidak termasuk, dukun anak tidak masuk. Dukun bangkong tidak termasuk. Lalu dukun di sini maksudnya apa? Kalau beliau hafizahullah memberikan pendefinisian mengenai dukun untuk salah satu macam dukun saja. Dukun adalah beliau menyebutnya kahin. Maka kahana itu salah satu bagian dari perdukunan. Orang yang mengaku atau kahin, orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib dan memberikan kabar kepada manusia tentang kejadian yang ada di alam semesta. Ini kahana. Nah, pada hakikatnya istilah dukun ini yang kufur atau musyrik itu kita katakan dalam istilah syar'inya ada minimal 3 macam. 1 kahin, 2 arraf, 3 sahir. Dan masing-masing itu sebenarnya memiliki perbedaan. Kahin dengan arraf ada keumuman dan kekhususan mutlak ya. Dan sahir itu berbeda dengan kahin ataupun arraf.
Ya, ana waktu kemarin kajian di Khud Aqidatak, ana ada kesalahan dalam penjabaran antara kahin dengan arraf. Jadi sahih beliau mengatakan kahin orang yang mengaku. Ini berefek gak? Kena ya? Gak apa-apa. Sebenarnya udah biasa. Kalau di Cilangkap tukang roti malah ya. Udah biasa kita menghadapi tantangan ini. Jadi tadi ada kahin, ada arraf, ada sahir. Dan setiap dari masing-masing itu disebut di Indonesia dukun. Masing-masing juga ada hakikatnya dan bahkan hukumnya pun berbeda. Maksudnya hukuman terhadap mereka berbeda. Kahin, arraf, sahir ini harus difahami baik-baik gitu, karena jangan sampai nanti istilah kita tertukar. Ada seorang tuh dia cuma kahin, kita tuding dia sahir dengan alasan istilahnya dukun. Jadi dukun istilah yang sangat mujmal ya. Dukun yang madmum istilah yang sangat mujmal. Mencakup apa? Kahin, arraf dan sahir. Kahin itu apa? Kahin itu adalah orang yang mengklaim. Ya, ini apa? Wasaf yang harus ada. Mengklaim dirinya bisa mengetahui sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib dan juga memberikan kabar kepada manusia tentang kejadian atau peristiwa atau suatu hal yang gaib pokoknya. Jadi dia mengklaim sekaligus dia menyatakan apa yang gaib sebenarnya. Maka ini masuk ke dalam kahanah, perdukunan versi kahanah. Kemudian ada juga arraf. Arraf juga sebenarnya ada keserupaan dengan kahin, bahkan termasuk juga bagian dari kahin. Jadi kahin itu lebih umum daripada arraf. Ya. Adapun arraf, sebagian ulama mendefinisikan bahwasanya arraf itu untuk sesuatu mengklaim mengetahui hal yang gaib di masa hadapan. Itu yang lebih sahih. Itu arraf. Ya, jadi bedanya gitu. Kahin dengan arraf. Kalau kahin lebih umum, mau masa depan kek, mau masa lalu kek, mau sekarang kek, mengabarkan tentang barang hilang masuk ke dalam kahin. Itu yang lebih tepat. Ini menurut sebagian ulama. Arraf itu tentang ramalan masa depan. Iya, peramal bahasa Indonesianya. Dan itu termasuk dukun, perdukunan. Perdukunan juga. Kecuali yang cuma nebak-nebak doang. Ini memang tidak masuk ke dalam dukun secara syar'i, tetapi masuk ke dalam kadzab, dajjal. Kadzab dengan kalimatnya. Kalau dukun pasti kadzab, tapi nggak semua kadzab dukun gitu kan. Kalau misalnya di horoskop di majalah remaja misalnya, rata-rata kan ngasal itu. Ngasal, yakin deh ngasal pokoknya. Asal jadilah, ngomongin aja tentang pacar misalnya. Sagittarius, kamu akan mendapatkan pacar baru misalnya. Ngasal itu, nggak ada kemudian beriltizam dengan syaitan atau mencari, nggak usah repot-repot, ngasal aja. Orang juga baca. Maka ini masuk ke dalam kadzib. Tetapi bentuk formatnya masuk ke dalam apa? Arraf. Bentuk perbuatannya perbuatan arraf, karena menghikayatkan tentang masa depan, meramal tentang masa depan seseorang, ngasal ataupun enggak gitu. Maka di sini ada tasyabuh dengan kahin atau arraf, maka tetap haram. Nah, bagaimana dengan sahir? Sahir ini berbeda sama kahin. Kalau antum misal bertanya kepada dukun tentang barang hilang, maka dia mengabarkan kepadanya dengan gaibnya gitu. Maka ini masuk ke dalam bab kahin, bukan masuk ke dalam bab sahir. Ya. Sahir itu adalah orang yang atau pihak yang melafalkan mantra-mantra atau wirid-wirid syirkiyah atau bid'iyah dengan tujuan ta'thir, yang tidak syar'i. Dengan tujuan ta'thir, yaitu ta'thir apa artinya? Memberikan efek secara tidak syar'i, baik tidak syar'i dari segi penentuan wiridnya atau jumlahnya
ataupun tujuan diucapkannya itu. Seseorang ketika dia waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda, dia membaca itu tujuan supaya enggak terlihat misalnya. Maka ini termasuk apa? Ini kalimat Allah, maksudnya surat Yasin. Tetapi ketika dia tujuannya bid'i, bahkan kalau ada niatan syirki gitu, minta kepada syaitan tapi pakai baca Al-Quran, maka ini termasuk apa? Sihir. Ini termasuk sihir. Lalu sebenarnya hakikat perbedaan di kahanah dengan sihir itu apa? Apa titik perbedaannya di mana? Gampang untuk membedakannya. Kahanah atau irafah dengan sihir, titik perbedaannya, kahanah dan irafah itu di masalah ma'rifah. Kalau misalnya sihir di masalah tasarruf. Paham bedanya? Ma'rifah itu pengetahuan. Makanya rata-rata kahin, kemudian apalagi tadi selain kahin, arraf itu mengklaim mengetahui. Udah gitu doang, mengklaim mengetahui saja kelas. Baik meramal atau menerawang. Ini dari sisi ma'rifah titiknya di situ. Kalau misalnya sihir, titiknya bukan di penerawangan biasa, tapi di apa? Di tasarruf, memperlakukan sesuatu. Nah, itu sihir. Memperlakukan sesuatu. Maka santet dengan segala jenisnya termasuk sihir. Santet dengan segala jenisnya termasuk sihir. Kemudian teluh, gendam, apa namanya? Susuk termasuk, ya, karena itu masuk ke dalam tasarruf, memberikan efek. Apa lagi? Debus termasuk kalau memang ada isti'anah dengan jin. Pelet termasuk. Walaupun mungkin tujuannya kata mereka positif, tapi tetap itu semua bagian dari sihir. Lantas apakah mungkin seorang sahir itu juga sebagai arraf dan kahin? Mungkin. Mungkin. Karena kadang-kadang seorang penyihir pun dia menyihir dengan menerawang juga gitu loh. Dan mengklaim saya tahu dia sedang di sini. Ya itu sahir sekaligus kahin juga, dan semua itu masuk ke dalam perdukunan. Jadi dukun itu bab yang luas yang masuk ke dalamnya masalah ma'rifah, iddia al-ilm bil ghaib gitu loh. Mengklaim mengetahui sesuatu yang gaib. Gaib yang dimaksud adalah gaib mutlak untuk keumuman manusia, walaupun juga itu gaib nisbi juga. Misalnya mengklaim mengetahui jin. Maka kalau misalnya anak indigo ya, entah anak indigo atau bapak indigo ya, pokoknya manusia indigo lah ya. Itu dia kalau bisa melihat dengan izin Allah ya, maksudnya dia diperlihatkan sesuatu, sering diperlihatkan sesuatu, dan dia tidak ingin, dan dia tidak pernah mengklaim kepada orang saya bisa melihat, maka ini bukan termasuk bab kahanah, karena tidak ada iddia di sini. Ya, bisa dibedain ya. Ada loh sebagian orang dia terkena sihir atau mungkin sakit epilepsi, kemudian bisa melihat hal-hal yang aneh gitu. Tapi dia nggak pernah mengklaim saya bisa melihat ini, saya bisa menolong ini. Ini nggak termasuk kahanah. Baru masuk ke dalam kahanah kapan? Ketika dia mengklaim saya bisa nerawang kamu. Itu di balik ini kamu ada ini. Nah ini kahanah. Kecuali kau bercanda ya. Kalau bercanda kadhib maksudnya. Tapi ini kahanah kalau misalnya. Termasuk juga yang mendalami histori dari pantai tertentu, atau mendalami histori dari tempat bersejarah tapi dari bisikan. Maka ini juga termasuk apa? Kahanah. Karena kahanah itu adalah mengklaim mengetahui sesuatu yang gaib, baik di masa lampau, sekarang atau hadapan. Adapun arraf itu mengklaim masa depan. Gitu ya, bisa kena enggak semuanya nih apa? Hafal ya. Jadi titiknya di mana, ikhwan? Titiknya di ma'rifah dan juga di tasarruf. Ma'rifah itu mengetahui. Tapi kalau kahanah harus ada klaim dari dia, saya tahu kamu gini-gini, saya tahu gini-gini. Kayak dukun bilang, oh saya tahu kamu kesini pasti butuh obat. Jinnya yang memberitahu gitu. Nah ini kahanah. Iya. Nah kadang-kadang kita ini dibisikin oleh jin atau syaitan, bisikan suudzon, tapi benar. Dan itu gaib sebenarnya, tapi benar gitu loh. Karena kan gitu, ada orang yang punya firasat, bagi mereka firasat ya. Tapi suudzon, tapi benar sebenarnya. Ini orang habis maksiat nih orang. Nggak ada korinah logis yang bisa mendukung data tersebut, mendukung kesimpulan tersebut, nggak ada data. Tapi ternyata benar dia kayak gitu. Kata orang feelingnya kuat gitu. Maka ini belum tentu kahanah. Selama apa?
selama dia tidak terbiasa dengannya dan tidak terbiasa mengklaimnya, maka itu nggak termasuk kahana. Ya, jadi ada sebagian orang kena santet atau diganggu jin dan dengannya kemudian dia bisa melihat hal-hal yang aneh-aneh. Itu mungkin, atau memprediksi sesuatu. Selama dia menahan diri nggak ngomong, itu nggak masalah insya Allah. Maksudnya nggak masalah sini, nggak masuk bab kahana. Adapun sihir, taib sihir itu apakah harus dengan kesengajaan atau tidak? Kadang sihir dengan ketidaksengajaan, maksudnya tidak bermaksud masuk ke bab sihir, tapi sebenarnya dia itu sedang menjadi dukun tanpa sadar. Iya. Apa contohnya sebenarnya? Ya pakai jimat itu sebenarnya ada di sisi sihir, ada sihirnya gitu. Dia nggak berniat menjadi sahir kan? Antum kalau lihat orang-orang yang pakai jimat, penyihir, dia nggak terima kan? Nggak terima. Tapi apakah di situ ada masuk ke dalam bab sihir? Masuk. Iya, ngisi kita dalam termasuk karena itu ada tasarruf. Ada tasarruf, ada wiritan dan gerakan yang ditujukan untuk ta'thir, memberikan efek pada sesuatu. Ya. Ya, begitu. Habis ini ada tulisan tanda-tanda tukun Pak Neman. Lah, makanya mau seperti ini ya. Anak khawatir nih masuk, coba nanti lihat ya, nanti kita pas baca ini Pak Neman kira-kira nomor berapa. Nah kemudian jadi ini harus ana lebih perjelas lagi karena Al-Ustadz Hafizahullah beliau memberikan definisi dukun untuk definisi yang mengerucut pada kahanah saja. Jadi kalau misalnya mau lebih diluaskan, dukun adalah apa? Orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib dan memberikan kabar tersebut kepada manusia, atau yang melakukan sihir gitu loh. Ya. Di kita kan orang yang praktek sihir dukun kita. Iya, tapi kalau di Arab disebutnya sahir. Dan juga hukuman untuk arraf, kahin itu berbeda dengan hukuman terhadap sahir. Iya. Gitu. Kalau misal Nabi SAW menyebutkan man ata arrafan au kahinan. Ya, ini arraf dan kahin ada kesamaan, ada perbedaan. Tapi intinya di ma'rifah, mengklaim mengetahui. Fa saddaqahu bima yaqul, membenarkan apa yang mempercayai apa yang dia omongin. Berarti emang arraf dan kahin itu tugasnya ngomong doang, ngasih info. Ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Oke, itu satu. Dan arraf atau kahin itu tidak mesti hukumannya dibunuh. Enggak mesti hukumannya dibunuh, enggak mesti. Ya. Dan tidak mesti langsung dikafirkan. Enggak. Sekarang tuh ada anak indigo, dia bilang saya tahu kamu di sini. Ya, ini jelas ini perdukunan. Tapi enggak bisa langsung dikafirkan. Enggak langsung dikafirkan. Beda dengan sihir. Beda dengan sihir. Makanya kata dalam riwayat ini sebenarnya ada yang mengatakan ini riwayat marfu kepada Nabi tapi mauquf kepada sahabat. Yang sahih mauquf kepada sahabat tapi bi hukmi rafa'. Ya, sehukum karena ini masalah yang enggak mungkin berijtihadnya sahabat. Yaitu haddus sahir darbatun bisayf. Hukum had untuk sahir darbah bisayf. Iya, dibunuh maksudnya. Dibunuh. Itu hukum had untuk sahir. Iya. Nah, maka kalau ada penyihir, maka dia hukumannya dibunuh. Beda dengan arraf dan kahin. Begitu, seperti itu. Tapi semuanya namanya sama-sama dukun. Makanya kita harus rinci nih, dukun di sini maksudnya apa? Oh, dukun harus dibunuh. Sebentar, dukunnya kayak mana nih? Ada dukun santet. Tapi lebih-lebih kemudian ditafsir di zaman sekarang ada dukun putih, ada dukun hitam. Ayo, so gimana? Antum mau membunuh dukun putih? Kiai loh dia, gitu kan? Dan gitu dia memelet untuk mengharmoniskan keluarga, gitu kan? Antum nggak bakal bisa membunuh orang seperti ini, ya, karena subhatnya besar sekali, gitu. Ala kulli hal, tapi hukum asalnya kalau kita kembali ke dalil tersebut, darbah bisayf, begitu. Ya, jadi itu pahami perbedaan
Perbedaan atau anwa dari dakakin, ya, jamak dari dukun. Dakakin. Dekakin. Itu dukan, ya dukan. Iya, dekan. Iya. Nah, ya begitu. Oke, kita lanjut ikhwan, tanda-tanda dukun. Fadhol. Ahsanallahu ilaikum. Pak Iman tolong dengerin dengan seksama Pak Iman. Penulis hafizahullah mengatakan tanda-tanda dukun. Agar masalah ini semakin jelas dan orang-orang awam tidak mudah terkecoh, maka perlu disampaikan secara detail ciri-ciri dukun sehingga kita bisa selamat dari tipu muslihat mereka. Baik, di sini bentar. Nanti persatu kita akan bahas tanda-tanda tersebut dan akan kita tentukan apakah tanda-tanda ini khusus untuk arraf atau kahin atau juga sahir. Nanti kita tentukan insyaallah. Nomor 1. Assalamualaikum. Tanda-tanda dukun yaitu yang pertama, suka menanyakan nama pasien, tanggal lahir, dan nama orang tuanya. Tapi ini masuk ke dalam apa? Biasanya kahin atau sahir? Dua-duanya. Sahir. Kahin juga nggak kira? Juga. Makanya tadi Anda bilang sahir tuh kadang-kadang menjamak menjadi kahin. Dan betapa banyaknya itu. Iya, karena dia kan selagi menerawang gitu loh. Dan dia mengklaim dia bisa tahu. Cuman lucunya kalau dia bisa menerawang itu, kenapa nggak terawang akte kelahiran dari orang ini? Iya. Kenapa harus nanya nama pasien? Kan tahu harusnya bisa nerawang. TTL-nya. Iya, TTL-nya, tanggal lahirnya, nama BIN-nya atau biasanya nama ibunya. Terus habis itu kenapa nggak hobi misalnya kalimat mutiara? Iya. Hah? Makan parfum favorit, misalnya Surati yang gratisan tapi nanti ada bilnya misalnya, gitu kan? Padahal udah ada administrasinya tadi. Udah ada administrasinya, tetap aja ya. Tetap aja dia masih nanya. Kan administrasi kan biasanya kan nama siapa lengkap, kan tanggal lahir gitu kan? Gitu. Iya begitu kan? Iya. Nggak tahu. Gimana Pak Liman? Ada perasaan gimana? Ya. Masya Allah. Berarti ya benar nih kalau udah ngantuk di masalah akidah nih kayak gini. Ya, jadi itu bisa kahin, bisa sahir. Hah? Masya Allah. Fadhol, 2. Tanda-tanda yang kedua, suka mengambil sesuatu yang bisa dipakai pasien seperti baju, peci, sapu tangan, dan lain-lain. Nah, ini apa? Sahir. Sahir biasanya. Kadang bukan bisa dipakai pasien juga, melainkan yang lebih afdol adalah bagian tubuh pasien, rambut dan kuku. Ana waktu itu baca pembahasan, bahkan ada riwayat hadis marfu kepada Nabi. Ana tidak paham sanadnya sahih atau maudhu, bahkan nggak tahu, tapi diperintahkan untuk menyimpan rambut, maksudnya atau jangan sampai rambut dibiarkan begitu saja. Atau asar salaf lah gitu, karena dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin berbuat jahat begitu. Terus kok bisa pakai media seperti itu? Ya biiznillah, ya setan, permainan setan. Mungkin jadi alamat gitu, setan mengembusnya atau supaya datang ke orang yang memiliki ini. Mungkin ada common sense dengan rambut ini, akhirnya datang ke dia. Ya mungkin di situ DNA-nya, di situ mungkin ditesnya di situ. Enggak diam, orang administrator diam aja. Kemudian baju, peci, sapu tangan. Ya. Tetapi ya tahu kenyataan ini kita nggak harus panik-panik amat ya gitu. Ya artinya, wah baju hati-hati jangan dijemur nanti diambil penyihir ya, nggak usah mikir gitu. Ntar nggak jemur baju nanti jadinya, nggak jemur anduk ya, repot kalau kayak gitu nanti. Ada? Hah? Ada nangis? Atau kesurupan atau gimana? Enggak. Nah, antum juga nangis? Wah, ini Anda belum meruqyah loh nih. Anda baru nyebutin tanda-tanda, antum udah ngerasa gini. Ini baru 2 nih. Ini sampai berapa? Sampai 15. Anda khawatir nomor 4 semaput semua nih. Coba 3, fadhol. Assalamualaikum. Kemudian tanda yang ketiga, terkadang meminta binatang dengan sifat-sifat tertentu untuk disembelih. Kadang darahnya dioleskan ke bagian-bagian tubuh yang sakit atau dibuang ke sungai, laut, atau tempat angker. Ini dia. Ini apa nih? Sahir.
Jelaskan ke bagian-bagian tubuh yang sakit. Nah, iya. Ya pengobatan kebanyakan kan sahir, pengobatan yang syirik itu. Atau dibuang ke sungai, laut atau tempat angker. Minta ayam cemani misalnya kan, biasanya ayam cemani dan burung-burung tertentu atau pokoknya telur-telur tertentu, kembang-kembang tertentu. Banyak amat. Nggak usah itu pakai alaf zahronya Ar-Rehab aja kan. Iya. Alaf zahro. 1000 bunga nggak setaman doang. 1000 bunga ya. Tapi ya hati-hati dengan bilnya itu ya. Terus keempat, fadhal. Tanda yang keempat, suka menulis raja-raja atau memberikan jimat-jimat. Taib ini apa? Sahir. Sahir biasa. Nah, banyak orang mereka tanpa sadar mereka itu melakukan atau mengamini perbuatan sihir dengan memakai jimat, menulis raja-raja dan semisalnya. Atau memang mempercayai sihir gitu, mempercayai sihir. Nah, ini termasuk di bagian as-sihir. Karena memang raja dan jimat itu tujuannya diniatkan untuk adanya ta'thir. Baik ta'thir hissi atau ma'nawi, baik ta'thirnya salbi, positif atau negatif dan semisalnya. Nah, kalau misalnya peci yang ada logo atau terompah Nabi Muhammad, sendalnya Nabi Muhammad SAW. Itu kan ada riwayat yang perawinya itu kadzib wal makdzub ya. Bahwasanya siapa yang pakai peci atau ditaruh di bagian atasnya logo sendalnya Nabi Muhammad SAW, maka dia akan dilindungi, jadi pintar dan seterusnya. Makanya di market, di penjualan peci-peci jalanan itu banyak logonya tuh kayak gitu. Nah, taib. Antum kalau misalnya make itu tapi nggak tahu maksudnya apa, maka nggak masalah insyaallah. Tapi kalau antum make dengan adanya keyakinan, akidah dari hadis yang maudhu' bahwa saya dengan pakai ini maka akan makanya di sini ada maksud memberikan taksir tanpa sebab yang syar'i atau logis. Maka itu masuk ke dalam ya syirik juga dan juga kemungkinan bisa sebagai sihir, media sihir. Begitu. Udah tahu tuh peci, udah tahu lambang itu ini, tapi kita makainya makai aja nggak niat buat itu. Yaitu ada tasyabuh dengan fusak. Maka yang afdol antum mungkin coret atau ubah mungkin, atau antum biarkan tapi antum ganti. Sama aja. Iya. Begitu. Betul. Kemudian tanda yang kelima, meminta pasien untuk membaca doa-doa atau mantra-mantra dalam waktu khusus dan jumlah tertentu. Ini apa? Sahir. Sihir. Biasanya sahir yang untuk banyak hal seperti membaca doa-doa atau mantra tertentu. Nah, ini buku mantra ajian paranormal. Nggak usah di ini. Dari Ahsin terusannya ada. Haji ini atau jangan hanya Hasan kali ya. Ahli metafisika dan penyembuhan alternatif. Iya. Ya Masya Allah ya. Penerbit Kurikulum Vitae Aneka Solo. CV Pak ya. Penerbit CV. Bukan Kurikulum Vitae. Tuh. Dan Anda beli ini, Anda dapat ijazah. Lihat. Ijazah bagi pemilik buku mantra ajian paranormal. Hah? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Biografi enggak ada. Ada ya? Iya Pak Haji ini. Orang Demak, banyak mempelajari ilmu hikmah. Ini ada ijazah kepada yang mengamalkan isi buku ini, kami ijazahkan semua amal yang terkandung di dalamnya. Ini syubhat mereka nih. Banyak paranormal atau dukun YouTuber itu kayak gitu. Saya ijazahkan wiritan saya ini. Ayo selawat model kayak gini dijazahkan kepada para viewersnya. Kemudian kata komentatornya, qabiltu.
kayak mau pada nikah, qabil tu nikah, gitu kan. Nah di sini sampai ada pemberi jasa yaitu beliau. Surabaya 7 Rabiul Tsani 1418. Ini kitab atau kutip atau kitab berisikan 2 bab. Bab pertama mengundang roh halus. Lembut kan berarti kan? Yang bab kedua aji kesaktian. Nah ini banyak dia, semuanya ada wiritan khusus. Ada pernah bahas itu memanggil Putri Raja Jin di YouTube ada. Ya, namanya tuh ada tuh. Terus memanggil, mengundang atau khadim surat Al-Fatihah yang bernama Raihan. Raihan itu Anda punya teman Raihan. Dia tukang parfum. Ya. Dan dia insya Allah jujur. Nggak ada tukang parfum yang nggak jujur. Mengundang khadim berbentuk anjing, itu ada. Mengundang khadim yang wujudnya seperti serigala. Dan bila ingin membuka kunci, ada halaman 49 di sini. Ini kan wiritan buatan sendiri untuk adanya taksir. Bila ingin membuka kunci, maka masuklah ke dalam kamar yang sepi, yang tidak terganggu suara-suara ramai oleh kegiatan manusia sehari-hari. Jangan menggunakan lampu penerangan pada malam hari, gelap. Di situ Anda membaca doa di bawah ini 7 kali setiap usai sholat fardu. Masya Allah. Pada hari yang ke-7 datanglah seorang khadim yang bentuknya seperti anjing berwarna hitam. Ia lalu memberi salam kepada Anda. Asuir. Assalamualaikum gitu. Lah, gimana? Maka jawablah salamnya dan katakan kepadanya, sesungguhnya saya menghendaki agar Anda membantu saya membukakan kunci, semua jenis kunci atau rantai dan ya, jadi maling dong nanti. Dibaca. Nih. Panjang. Tahu enggak? Nih. Aqsamtu alaikum ya jama'atal afarit at-tayyarah wal junud wal muluk al-ardiyah. Apa artinya? Ifrit. Iya, ifrit. Ini nggak diartiin sengaja, cuma disuruh bacain. Nggak diartiin, kalau diartiin ketahuan semua ini setannya. Jelas banget kan? Orang kan kalau dan dia pakai ismul jama', pakai jama', afarit. Jadi orang awam nggak tahu kalau ini manggil ifrit. Karena kalau aqsamtu alaikum ya ifrit, ifrit orang bakal tahu ifrit. Kok ifrit kan setan itu. Makanya jama'atul afarit pakai jamaknya. Itu talbisnya. Nah ini termasuk apa? Membuka kunci kan berarti kan mentaksir kunci tersebut terbuka. Maka ini termasuk sihir dengan wiritan atau doa-doa atau mantra-mantra dalam waktu khusus. Lihat waktu khusus setelah sholat fardu lakukan itu. Jumlah tertentu 7 kali. Iya, jangan belagak geleng-geleng Pak Neman. Ya, kemudian berikutnya, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Kemudian tanda yang ke-6, menyuruh pasien untuk memberikan sesaji berupa makanan atau minuman sebagai kelengkapan dari ritual yang harus dijalaninya. Buat siapa sesaji itu? Imma buat dukunnya, imma yang buat setan. Minimal yang penting persembahan terhadap mereka. Dan setan akan senang, belum tentu senang dengan makanannya, tapi senang dengan fi'il dan tasarrufnya antum itu. Antara tasarrufnya orang tersebut. Itu mereka akan berbangga dengan itu. Ya. Kemudian lanjut. Kemudian tanda yang ke-7, membaca mantra-mantra atau huruf rajah yang susah dipahami maknanya. Sama seperti mantra-mantra atau huruf rajah yang susah dipahami maknanya. Dan di sini banyak loh. Di sini ada nih. Mujarobat. Iya, itu. Ini masih senior, junior ini. Masih junior. Ini ada azimah yang dibaca, contoh. Takuful 2 kali. Markul berarti. Ahin lah. Kan dilengserkan sebagai ketua Demokrat gimana? Ya. Ahin bacanya. Ahin. Iya, ahin. Abis ini kan kalau disukunkan itu. Mana takutnya tiba-tiba ada muldoko nanti lama-lama. Ada si muluk di sini, ada muluk. Sortolib bakorin ahyan.
ajibu ayyuhal mulukur ruhaniyuna wahduru fi mandali hadza wa akhriqul hijab bainakum wa bainahu hatta yanzurakum bi'ainihi wa yukhatibakum bilisanihi bihaqqin ahyan syarahiyan aduna ya asbaut ali apa. Nah itu masuk ke dalam yang susah dipahami maknanya. Ahin tak apa? Anda pahamnya ahin ya qadarullah lagi begitu ya. Semoga Allah kembalikan. Gitu ya. 8. Kemudian tanda yang ke-8, memberikan bungkusan hijab atau tumbal kepada pasien yang berisi huruf dan angka-angka. Ya, seperti tadi hijab ya. Hijab ada yang memang ngasal dan memang ada yang betul-betul sesuai dengan angka-angka dari huruf-huruf abjad hawas ya, ada. Kemudian 9. Tanda ke-9, kadang menyuruh untuk menjauhi manusia beberapa waktu dengan menyepi dan mengurung diri di dalam kamar yang gelap yang disebut oleh orang awam sebagai hujbah, semedi atau bertapa. Ini sangat dekat dengan ajaran tarekat tasawuf ya. Sebagaimana Anda juga dulu pernah punya teman-teman yang seperti ini. Istilah mereka itu riyadhah atau khalwat. Khalwat ya, yaitu menyendiri di sini. Khalwat. Menyendiri di tempat-tempat sepi ya. Sampai ada yang menyendiri di atas genteng masjid, ada itu. Walaupun waktu sholat tetap di atas genteng masjid. Ada yang di kamar, ada yang di bawah pohon besar gelap, nggak ada siapa-siapa. Dia diem di situ. Dan itu disebutnya sebagai hujbah, semeji, bertapa, atau bahasa tasawufnya juga ada, yaitu khalwah. Ya seperti itu. Mereka menyendiri tafakur kata mereka. Tapi mereka bawa rokok kretek sama kopi hitam. Ini tafakur model apa? Ini sebenarnya mau ngudut waik ini kan. Ya, tapi seperti itu mereka. Iya. Atau ada juga yang disuruh untuk menjadi syarat menjadi dukun. Di antara syaratnya, waktu Anda di Grobogan kan pernah Anda ke sebuah bukit itu. Dekat sebuah stasiun yang sangat tua stasiunnya. Ada di situ ada beberapa bukit. Ada satu bukit yang Anda datengin. Tapi Anda datang bukan demi bukit itu, ke rumah teman itu. Tapi Anda jelajahin bukit itu sendirian. Ada kisahnya juga, itu ada gua di situ. Yang mana gua tersebut dulu pernah dijadikan sebagai tempat syarat kader dukun, calon dukun. Gimana cara supaya jadi dukun di situ? Konon itu calon dukun itu harus siap semedi atau bertapa di salah satu bilik di ruangan gua tersebut selama sekian malam atau maksudnya sekian hari. Kan antum tahu gua itu tuh pengap gitu loh. Gua kan pengap, sirkulasi udaranya nggak seperti normal seperti ini. Kemudian di bilik pula, ya. Terus habis itu nggak boleh ganti pakaian. Dan makannya kayak gimana? Makannya itu harus bawa satu setandan pisang. Dan tandan ujungnya itu, yang bagian yang biasa ditebas itu, ditempelkan atau dicolok di salah satu lubang di atas stalaktit atau daerah gua itu atas, dan biarkan dia tuh kayak gini di atas antum, di atas dia itu. Dan nggak boleh dipetik, nggak boleh. Cara makannya gimana caranya? Nunggu jatuh dulu tuh pisang, baru yang pas jatuh itu boleh makan. Kapan pisang jatuh? Pas sudah busuk kan, artinya makan pas sudah busuk. Nanti kalau udah berhasil melalui thariqah seperti itu, baru dia lurus insyaallah jadi dukun gitu. Iya, ada juga dengan cara-cara lain. Ya nanti kita lanjut. 10. Kemudian tanda yang ke-10, kadang minta pasien untuk tidak menyentuh air selama beberapa hari, biasanya 40 hari. Iya, ratusan 40 hari. Kira-kira seberapa gatalnya itu? Iya. Jadi kalau orang-orang dukun-dukun itu mereka udah mengalami penderitaan hidup yang luar biasa. Tapi ya bodoh gitu loh. 40 hari nggak mandi, gatel ya. Itu seperti ini biasanya untuk apa nih? Sahir. Karena untuk araf nggak harus seperti ini. Araf itu untuk menjadi araf, orang yang mengklaim bisa tahu itu, kadang cukup minta dibuka mata batin, jadi dia araf. Ya kan? Di daerah misalnya daerah Lawang Sewu, ada mbah-mbah yang membuka biro jasa, membuka mata batin. Ini kan menerbitkan ijazah-ijazah araf baru ini, ya kan? Nah, seperti itu. Itu mudah, maksudnya mudah itu lebih singkat, nggak harus sampai 40 hari capek-capek, ya. Kemudian 11. Kemudian tanda yang ke-11, memberikan sesuatu kepada pasien untuk ditanam di dalam tanah. Nah, ini juga
Apa sesuatu tersebut? Allahu a'lam. Kadang-kadang berupa pocong atau benda-benda pocong kecil gitu, atau benda-benda tajam, paku, parfum, paku. Anda dengarnya kok parfum ya? Iya, paku ya dan semisalnya. Waktu di Kalimantan dulu ada seorang ibu-ibu, dia istrinya kiai, istrinya orang besar lah gitu. Nah, orang besar ini terhormat, sudah wafat ketika itu. Ibunya ini kemudian suatu malam gelisah dan dia bermimpi ada sesuatu di kuburan suaminya. Maka akhirnya dengan petunjuk mimpi tersebut, dia pun memerintahkan orang-orang untuk tolong bongkar bagian atas kuburan suami saya. Dibongkar, ternyata di situ ditemukan apa? Paku, mungkin semacam bungkusan putih, di dalamnya banyak benda-benda tajam. Ya, yang untuk santet mungkin tujuannya bukan untuk bapak ini atau keluarga bapak ini, tujuannya ke pihak lain, tapi medianya pakai tanah kuburan atau kuburannya orang yang dianggap keramat. Nah itu biasanya gitu ya, seperti itu. Mungkin coba aja antum eksperimen membongkar kuburan orang keramat, bisa aja di situ tertanam sesuatu, tapi nggak boleh. Iya, tapi nggak boleh karena ihtiram terhadap kuburan manusia kecuali darurat. Nah, ya, jadi seperti itu. Memberikan sesuatu kepada pasien untuk ditanam di dalam tanah. Kadang nggak harus ditanam di dalam tanah. Nggak harus. Kadang-kadang cukup taruh di area yang, bahkan area yang sangat mungkin ditemukan oleh pemilik rumah untuk menyantetnya. Mungkin. Ana dulu waktu banyak kejadian di Kalibata itu, tiba-tiba ada menemukan di pojokan, di tangga yang biasa lewatin, tiba-tiba ada cincin gede. Jari anak nggak seukuran apalagi itu masih kurus anak, gede dia cincin. Itu di rumah nggak ada yang pakai cincin akik gede gitu, gede cincinnya. Siapa? Nggak mungkin ada orang naruh sini, nggak mungkin. Dan asumsi kuat anak adalah ini kiriman. Nah tapi tracknya para dukun kalau misalnya mengirim sesuatu ke rumah orang, tujuan itu orang itu, maka misal kok sesuatu tersebut membuat orang tersebut kaget, kemudian ngomong jorok, itu kena langsung. Kadang-kadang mereka sengaja memberikan tikus banyak rumah, kemudian menunaikan hajatnya di bawah kasur dan semisalnya, atau di tempat yang di pas sendal biasa itu. Pernah nggak malam itu? Sengaja itu tikus di sendal gitu loh. Atau di tempat yang bakal diinjek oleh pemilik rumah. Nanti pas nginjek itu, nah, imma dia berzikir, maksudnya orangnya ini, imma dia misu-misu. Kalau misu-misu itu cepat itu kenanya. Biasanya gitu, ada salah satu trik sihir dengan cara seperti itu. Ya. Suatu ketika di kondangan seseorang, panas oleh. Ya udah. Itu anak ngobrol dengan salah satu visitornya, pengunjung. Dia kerja di salah satu ekspedisi terkemuka lah ya, ekspedisi pengiriman terkemuka. Dia bagian memeriksa barang-barang, apakah pecah, cacat atau robek. Dan sebagian barang itu ada yang robek atau kebuka. Dan sebagian dari kebuka dia pernah beberapa kali menemukan bungkusan, dan pas dilihat di dalamnya ada boneka pocong dengan benda-benda tajam. Itu kiriman ada seperti itu. Ya. Anak tanya, itu kalau udah dapat ada pikiran kayak gitu, sampean dapat di kantor, kira-kira diterusin nggak, di forward nggak ke tujuan? Enggak. Yang macam-macam gini kita nggak bakal ini, kecuali kalau nggak ketahuan ya. Tapi artinya di Indonesia ini santet pun bisa dengan cara seperti itu. Pakai paket. Iya, paket gitu kan. Lempar aja Mas. Wah, jangan, benda tajam. Ya, pas diterima, buah. Dan gini ya, benda seperti itu kan memiliki memiliki nuansa untuk mengubah suasana hati gitu. Maka gimana, Mak? Antum ketika melihat kain biasa,
biasa aja. Tapi kalau antum melihat kain bentuknya seperti pocong, pasti ada sesuatu yang beda di hati. Paham sini? Ketika seorang membuka ini, misalnya dia membuka ternyata isi boneka yang mungkin sudah dibaca-baca dan diberi mata dengan agak serem gitu, plek, bisa kena kontak mata dengan boneka tersebut, kesambat kena, bisa seperti itu, ada yang seperti itu. Makanya Anda pernah datang ke seorang dukun, beneran dukun ini, dukun perempuan, yang mengirim santet ke murid-murid Anda di Jakarta. Udah fix nih dukun nih. Orang ini dukun fix. Apa Anda gali, Anda explore dari teman-teman, fix dia dukun. Anda datangin rumahnya. Datangin, Anda ketok-ketok, dia nggak mau keluar dia. Nggak mau keluar dia. Dan murid Anda itu udah kayak gini. Dia nggak mau keluar Ustaz, dia nggak mau keluar, dia ada di dalam Ustaz dia. Ini jinnya dia. Jinnya udah takluk, udah nyerah. Anda mau tahzir bosnya kan? Ya. Jadi dukun lebih berhak ditahzir kan? Nah kemudian lama gitu. Saya bilang, saya tahu ibu di dalam, kan saya. Ibu-ibu perempuan dan nggak pernah menikah dia. Nah, oke. Ngomong nggak pernah menikah, kok Anda langsung ke sini gitu lah? Apa? Kayak ada magnet gitu ya, Masya Allah. Antum di sini sih. Pas. Iya. Antum di sini. Nah, pas Ana menemukan kemudian di dekat rumahnya ada semacam mungkin mesin obras atau mesin jahit lama lah gitu. Nah, terus ada kotak gini, dibuka, isinya banyak benang-benang, jarum-jarum dan seterusnya, dan dari besi-besi yang Ana sangat yakin ini biasa jadi buhul sihir nih. Kemudian Ana pegang, Ana baca ini salah satu dari patung kecil yang ada di situ. A'udzubillahi minasyaitonir. Langsung kelejotan murid Ana karena ada koneksi antara benda ini dengan dia. Terus Ana akan terus membaca sampai majikan kamu keluar dari rumah. Ana ancam gitu. Akhirnya keluarlah itu ibu-ibu. Bukan keluar, maksudnya membuka pintu dan belagak pilon. Belagak pilon apa? Belagak pilon. Belagak pilon. Belagak bego. Belagak nggak tahu apa. Bapak gitu. Kalau udah tadi Ana ngetok-ngetok dan marah-marah gitu. Nah, ya di sini syahid dari ceritanya, ketika dia buka pintu, dia ini pengusaha pakaian perempuan dan punya manekin. Tahu manekin nggak? Manekin yang patung buat baju-baju. Dan di manekin tersebut ada palanya dan ada bentuk mata dan normal umumnya gitu lah, perempuan. Dan dia sengaja menaruh satu manekin pas banget di tempat pintu kebuka, plek gitu loh. Jadi ketika pintu dibuka, kita langsung truk gitu. Ana langsung baca, ini sihir ini. Ini sihir, entah sihir untuk perdagangan atau sihir untuk lainnya. Kerasa banget itu, mata itu beda. Set Ana lihat, astagfirullahaladzim, ini sihir. Tapi Ana nggak merasakan itu, urusan Ana sama murid Ana sama dia gitu. Gitu. Kalau itu nggak usah dilanjutin cerita. Tapi di sini ada syahidnya bahwasanya kontak mata terhadap boneka itu juga bisa ada pengaruhnya gitu loh. Kalau emang diniatkan untuk itu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian nomor 12. Fadhol. Kemudian tanda yang ke-12, memberikan lembaran kertas kepada pasien untuk dibakar, lalu asapnya dipakai untuk mengasapi dirinya atau diseduh dalam air kemudian diminta untuk meminumnya. Memberikan lembaran kertas kepada pasien untuk dibakar. Iya, kertas dibakar bisa, atau asapnya dipakai untuk memandikan diri dengan asap. Kayak di intro yang antum buat. Iya, kan ada intro yang antum buat waktu itu tentang satu dunia lain alam. Bukunya lagi ini bonyok banget kan asapnya itu, mandi asap. Masalahnya sekarang, apakah memang jin itu suka asap atau enggak? Itu loh. Ya biasanya jin itu suka gudang garam merah kata sebagian orang. Gudang garam merah. Iya. Minyak jinggo. Ada jarum coklat, ada. Iya, biasanya yang kretek-kretek itu kan. Kretek yang murah diusahakan karena kok Samsu agak mahal dikit kayaknya. Nah. Ya, itu kali ya, enggak tahu deh. Nah, terus bagaimana dengan asap-asap kemenyan? Gitu kan?
Sebagian orang mengatakan jin suka dengan itu. Nah, masalahnya sekarang, apakah ada asap yang membuat jin tidak suka? Nah, ini sebagian peruqyah menghikayatkan dari sebagian dari yang mereka rujuk ulama gitu kan. Ada beberapa jenis kayu atau jenis bukhur yang jin itu nggak suka. Seperti sandal, cendana, kayu cendana atau bau cendana. Tetapi di sini ana mencari dalil untuk ini dan ana nggak menemukan. Hanya klaim dari sebagian orang yang disebut sebagai ulama gitu. Jadi wallahu alam untuk bukhur itu ya, bukhur ini secara zat menurut wallahu alam ya keyakinan ana, bukhur secara zat tidak mendatangkan madarat atau mengundang madarat atau apa, enggak. Maksudnya madarat jin enggak. Ana enggak mempercayai itu. Bahkan kemenyan itu sendiri secara zat tidak mengundang, ana enggak percaya dengan itu. Karena memang enggak ada dalilnya. Tapi ketika ada niatan mengundang, disitulah terjadi. Ana merasa seperti itu gitu loh. Apapun bukhurnya, kalau emang antum niatannya mengundang, cukuplah niatan tersebut menjadi pengundang dengan media asap gitu loh. Adapun urusan jin ini nggak usah ke asap ini nanti batuk-batuk dia, itu nggak tahu itu gaib. Iya, wallahu alam. Ana kurang percaya dengan beberapa peruqyah yang merekomendasikan untuk pasang bukhur supaya setan nggak masuk rumah tuh. Ana nggak begitu percaya sampai ana menemukan dalil yang khusus tentang itu. Nah, kemudian asapnya dipakai untuk mengasapi dirinya atau diseduh dalam air kemudian diminta untuk minumnya. Ya, ada juga punya talib murid ya, dia ketika itu nggak tahu kalau dirinya ada macan. Tapi ketika dibaca Al-Baqarah pas sudah berhijrah gitu, tiba-tiba dia kesakitan, kemudian tiba-tiba ada mencakar, ada semacam cakar gitu. Dia mulai kayak gini. Tanpa sadar gitu, kayak mencakar-cakar. Ternyata benar dia mau. Orang Cilacap. Orang Cilacap. Iya. Dan ketika itu ana ruqyah kemudian. Ana ruqyah dan memang ketika ana ruqyah itu badannya berubah ya kawan. Badannya yang tadi biasa gitu kan. Itu otot-ototnya langsung ini super saya bener. Ana mau jadi Son Goku nggak bisa gitu kan. Super saya. Iya. Nggak bisa nah. Nyari Mr. Popo juga nggak ada faedahnya. Aduh. Terpikul lagi nih hijau nih kan. Gimana? Bisa berubah seperti itu Masya Allah gitu. Ototnya tuh kelihatan apa kayak otot-otot yang Masya Allah gitu. Padahal dia aslinya kurus biasa, Masya Allah. Tapi akhirnya kemudian anak ajak dia masuk Islam akhirnya. Wallahu alam, anak namanya dia Abdullah dan anak suruh dia tinggal di masjid. Masjidnya namanya Masjid Nurul Islam, Rawa Bambu waktu itu. Nah akhirnya udah nggak pernah ganggu lagi. Nah tapi malah yang datang malah Sinden Pantai Selatan waktu itu. Habis itu setelah itu menjadi badal. Begitu Habib menjadi badal ya untuk itu. Ala kulli hal anda cari penyebabnya kenapa kok antum punya maung seperti ini. Antum pernah melakukan itu? Anda nggak tahu Ustaz. Tapi Anda pernah dekat dengan seorang dukun ketika itu. Nah karena dukun itu perempuan udah tua dan dia sangat suka dengan Ana. Sangat suka dengan Ana. Sukanya gimana? Ya suka aja ketika Anda masih SMA. Kemudian Anda diajak ke rumahnya. Setelah itu Anda disuguhin apa? Kopi hitam banget. Anda disuruh minum. Pas minum, pahit banget Ustaz. Nah setelah itulah mungkin sepertinya gara-gara itu masuk. Jadi bisa aja dukun memasukkan seperti itu dari melalui minuman. Nah cerita kembali ke yang tadi anak ke rumah seorang dukun perempuan tersebut yang belagak pilon itu. Dia masih menganggap anak tamu. Kemudian membuatkan anak kopi susu. Ya, kopi susu ABC ya. Nah, dibuatin anak enggak mau minum sama sekali. Karena apa? Anak meyakini ini dukun. Takutnya dibacain apa-apa. Ya, ntar minum mau. Hah? Racun bisa, mau. Kalau mau masih keren. Lah kalau kepiting lah repot.
cacing. Cuman nggak ada sisipnya jadi cacing. Iya. Cacing besar Alaska dong. Kayaknya kita ini selain banyak tahu khurafat, tahu film-film, tahu ini itu ya. Tapi lanjut, Fadl, lanjut aja. 13. Tanda yang ke-13. Berkomat kamit ketika membaca mantra atau doa-doa dengan bahasa yang tidak bisa dipahami. Ya ini maklum ya, banyak nih mereka kayak gitu. Bagaimana kalau misalnya bang tut akar kulang kaling termasuk gak tuh? Nggak termasuk lah, itu kan cuma mainan gitu doang. Ada juga abrakadabra ya seperti. Siapa yang nentu nih? Kemudian lanjut Fatwa. Kemudian yang ke-14, terkadang memberitahu pasien tentang namanya, kampung halamannya, atau kesulitan yang dihadapi sebelum si pasien memberitahukannya. Dengerin ini informasi dari administrasi. Iya. Ini. Memberitahu pasien tentang namanya, kampung halamannya, kesulitan ini sebelum pasien memberitahukannya. Udah masuk dalam box administrasi di pagar gaib di depan rumah dukun. Jadi udah ketahuan tuh sama jin yang mau dikasih tau sama jin korinnya. Nah, sekarang udah ada Google Form. Ya. Udah ada Google Formnya. Tinggal dia harus punya Gmailnya gimana gitu kan. Seperti itu. Udah canggih ya. Masya Allah. Ya ya. Iya website gampang ya. Masya Allah. Jadi udah ketahuan duluan. Mau melamar pekerjaan apa gitu kan, sama seperti pas apa masalahnya apa, sama seperti itu administrasi. Ya, Masya Allah. 15. Tanda yang ke-15, terkadang menuliskan huruf-huruf untuk si pasien di atas kertas hijib untuk dimasukkan ke dalam bejana putih berisi air kemudian meminumnya. Ya, itu sama seperti tadi nomor-nomor sebelumnya. Masih ada lagi cara-cara lainnya atau tanda-tanda lainnya dari tanda-tanda dukun. Pak Neman kira-kira yang nomor berapa Pak? Enggak, pokoknya antum ngerasa suhu badan tuh kok temperaturnya makin panas di nomor berapa Pak? Enggak ada. Saking panas terus ya semuanya. Bisa bedanya. Coba dukun hitam dan dukun putih itu terakhir insyaallah. Assalamualaikum. Kemudian penulis Hafizullah mengatakan dukun hitam, dukun putih. Sejogianya seorang muslim bersikap cerdas dalam menilai sesuatu. Hendaknya dia tidak mudah terkecoh dengan tipuan penampilan. Justru dia tetap menjadikan substansi sesuatu sebagai tolak ukur penilaian. Dukun bukan hanya yang notabene beraliran hitam, yang biasanya ditandai dengan mengenakan belangkon atau ikat kepala dan pakaian serba hitam. Tidak lupa menyelipkan sebilah keris di pinggang serta menyalakan kemenyan dan dupa di depannya. Namun termasuk mereka juga adalah yang menamakan diri dukun putih. Yang kedua ini kerap berbusana bak seorang wali dengan serban di kepala dan jubah putih, serta tidak lupa bersenjatakan seuntai tasbih yang biji-bijinya terkadang mengalahkan besarnya bola pingpong. Mereka semua sama. Ya, lanjut. Sebagai dampak kebodohan umat terhadap agama Islam atau terlalu liciknya tipu muslihat seorang paranormal dalam menjalankan aksinya dengan berkedok sebagai seorang ustadz, kiai atau habib atau praktik pengobatan, ritual kesesatan ini semakin tumbuh subur di tengah masyarakat. Dengan menggunakan simbol-simbol dan amalan-amalan yang berbau Islam yang diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran, kesesatan ritual mereka semakin tidak tampak. Apalagi penampilan mereka terkesan begitu islami, misalkan dengan serban, gamis, dan berjenggot, dan memenuhi ruang praktiknya dengan ayat-ayat Al-Quran atau tulisan Asmaul Husna yang dipajang di dinding, yang membuat orang awam semakin terkecoh dan tidak bisa mengelak. Apalagi mengatakan bahwa pengobatan yang dilakukan si paranormal itu menyimpang, karena bacaan yang dibaca si pasien adalah lafal Islam seperti Bismillah, Allahu Akbar, dan sebagainya. Nah di sini tambahkan yang sekarang ingin tren apa? Selawat. Dukun putih berselawat. Dan ini mulai menjamur, ikhwan. Dukun-dukun putih sekarang mulai jamur. Dukun putih dalam artian dia yang memang melawan anti dukun hitam, melawan dukun hitam, ada menjamur. Itu sekali live streaming itu ribuan yang nonton. Ada juga dukun yang berupa arraf, dia yang biasa melakukan mediumisasi, makanya termasuk. Dan ini menjamur, padepokan seperti ini menjamur, ini banyak sekarang, banyak. Dan banyak orang yang
menyukainya gitu, jadi hiburan gitu ya. Sayangnya seperti itu. Lanjut, Fadl. Assalamualaikum. Bagaimana mungkin berlandaskan ayat-ayat Al-Quran dan tidak merugikan orang dikatakan menyimpang? Begitu keyakinan mereka. Ada banyak contoh ritual yang dipergunakan oleh paranormal yang berkedok sebagai ustadz, kiai atau habib berkaromah. Di antaranya adalah yang pertama, terapi dengan amalan-amalan zikir yang tidak ada tuntunannya dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Misalnya dengan membaca zikir-zikir aneh seperti membaca ayat-ayat surat Al-Ikhlas dengan lafal kul hu dan sebagainya dengan jumlah tertentu. Harusnya dengan qaf ya, bukan kul. Kalau kul makan. Kul. Iya. Iya, ngerti bahasa Arab jadi kul. Kul. Iya. 2. Kemudian yang kedua, terapi dengan menjalani ritual puasa seperti puasa mutih, puasa 40 hari, puasa 100 hari dan sebagainya. Lanjut. Yang ketiga, ritual memindahkan penyakit pasien kepada hewan ternak, kambing, ayam, telur ayam dan sebagainya. Yang keempat, memberi minuman air putih yang sudah dibacai mantra-mantra. Yang kelima, memberikan rajah yang sudah ditulis di kertas atau di kain yang dapat dikenakan atau dimasukkan dalam minuman atau diminum oleh pasien. Yang nomor 3 tadi, ritual memindahkan penyakit pasien kepada hewan ternak. Gimana? Apakah gini, memindahkan penyakit, apakah benar ilatnya itu penyakit, maksudnya ilat di sini sakom atau maradnya itu pindah secara hakiki atau tidak? Paham nggak maksudnya? Biasanya orang berbaring diobati sama dukun putih. Saya pindahkan. Ada ayam di sini, nggak ada salahnya nih ayam ini. Ya dah. Ayam langsung stroke. Pertanyaannya, apakah memang penyakitnya pindah? Dari segi dalam artian, apakah memang dukun tersebut punya kemampuan memindahkannya? Tidak. Penyakitnya ada pada Allah. Maksudnya kita tawakuf. Kalau dalam kayak gini, antum lihat orang itu udah segar gitu kan, antum tawakuf di situ. Apakah masih ada penyakit? Itu udah gaib, Allah yang tahu. Tapi yang pasti kita katakan dukun ini nggak punya kemampuan untuk memindahkan penyakit, ya kan? Itu aja coba. Nggak punya kemampuan. Antum close di sini, antum close. Karena kalau antum buka, ya dukun ini emang punya kemampuan. Tapi biiznillah itu mungkin benar, tapi jangan ngomong gitu. Walaupun antum bilang biiznillah, tapi dengan mengatakan dukun ini memang punya kemampuan untuk memindahkan penyakit, itu sudah salah. Jangan. Tutup dari bab awalnya. Dukun ini nggak bisa memindahkan penyakit, hanya Allah yang bisa memindahkan penyakit. Lah terus terusnya ayam itu apa? Kok bisa kayak gitu? Ayam ini adalah korban dari fitnah syaitan, udah selesai. Iya, udah fitnah syaitan, udah selesai. Fitnah syaitan. Ya udah gitu aja, nggak usah terusin. Oh, dan ayam ini mungkin ada struknya. Antum nggak usah ngomong lanjut, nggak tahu apa-apa. Antum ini nggak udah. Hah? Karena orang ini melakukan tasarruf, kesengajaan tasarruf dengan jin dan memberikan ta'thir dengan itu, maka di sini termasuk memberikan wasilah menuju madharrah, maka termasuk fa'ilnya. Menzalimi hewan. Tapi sebelum menzalimi hewan, dia telah berbuat syirik, itu yang lebih besar itu. Iya, seperti dan ini praktik sampai di YouTube kan gitu, hal kayak gini. Iya, di TV ya. Iya. Menawarkan menularkan ilat. Rasulullah SAW mengatakan la adwa wa la tirata. Kak, ini jangan tatoyur antum. Tuh ada itu berarti ada apa gitu. Kata Nabi SAW la adwa. Yang Nabi SAW nafikan itu adalah apa? Penyakit tidak bisa pindah dengan sendiri secara zat gitu kan. Penyakit ada. Sebagaimana ayam yang kena itu mungkin penyakitnya ada gitu. Tapi nggak bisa secara zat. Biiznillah ta'ala, dan itu udah sebagai fitnah dari syaitan. Udah selesai. Nggak usah diperpanjang. Begitu.
6. Yang keenam, memberikan jimat atau benda keramat seperti cincin, gelang, kalung, sabuk, susuk dan sebagainya. Yang ketujuh, Sebelumnya, memberikan jimat atau benda keramat. Ini kerjaan dukun dan juga kerjaan dukun dari kalangan setan. Makanya kadang-kadang eksplorasi ke tempat-tempat keramat atau pohon keramat, menarik istilahnya menarik pusaka. Gemeter tuh. Ya, gitu. Makanya serak-serak di mana gitu. kan? Iya, tarik gitu. Ngeden gitu kan. Iya. Terus habis itu ketemu batu mulia kecil gitu mengkilap. Masih panas. Masih from the oven gitu, masih panas. Astagfirullahaladzim, gitu. Itu lebih setan. Ya, dari setan itu semua. Sekarang kalau misalnya itu panas karena ada residual energi dari alam jin ke alam manusia, kita bilang hantum ini. Itu panas itu cuma godaan setan supaya dianggap tuh benda itu memiliki sesuatu gitu loh. Panas, sakit gitu. Dah, taruh dulu biar dingin dulu gitu. Supaya dianggap ada kesaktian benda tersebut gitu loh. Karena kalau alasannya adalah itu adalah efek dari perpindahan dari alam jin yang penuh dengan api dengan alam manusia. Sekarang kuntilanak dasternya nggak pernah kebakar, ya kan? Pocong daster lagi pocong kafannya nggak terbakar, gitu ya. Jadi nggak usah mau ditipu deh. Ya gitu. Kemudian yang 7. Yang ketujuh, transfer energi atau tenaga dalam disertai dengan zikir dan amalan khusus. Siapa yang pernah ikut pernapasan? Ya. Pernah? Ditransfer nggak? Katanya sih iya. Cuman waktu itu cuman berapa bulan. Kode banknya berapa? 014 kayaknya. Syariah apa konvensional itu? Pakai flip. Ya ketahuan miskinnya itu kalau pakai. Nggak mau rugi 6.000, nggak mau rugi itu. Ya, tenaga transfer energi dan seterusnya ini transfer syaitan. Oke, 8. Yang ke-8, ruqyah jamaah yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang kurang paham tentang perbedaan sunnah dan bid'ah. Sepertinya ini perkataan dari Ustaz Zainal Abidin ya. Ruqyah jamaah, Anda sendiri ruqyah jamaah maksudnya meruqyah masal, maknanya meruqyah masal. Ini tidak tepat, wallahu a'lam. Ana merasa ruqyah masal bukan solusi yang baik. Kalaupun mereka beralasan kita melakukan ruqyah masal untuk introduksi saja, ini orang ada setan apa enggak, ini juga salah. Karena enggak semua orang yang ada setannya itu kesurupan ketika ruqyah, gitu loh. Ada orang di ruqyah, dia enggak ada efek. Dan itu ada beberapa sebab. Imma karena memang jinnya itu benar-benar handal mungkin untuk berlari atau punya celah. Imma memang orang ini mencopot jimatnya gitu bisa, atau mencopot keyakinannya ketika di ruqyah. Dan ada hal-hal lain. Jadi mengecek keberadaan jin enggak dengan kayak gitu. Ruqyah jamaah kemudian nanti kesurupan bareng, banyak yang kesurupan, ntar jadi terminal jin. Salah masuk jinnya. Coba tanya beberapa teman antum yang pernah ruqyah masal itu. Ada. Hah? Emang ada ruqyah masal itu? Pernah. Pernah. Ruqyah masal sengaja gitu dibuat. Mengupas kajian tabligh akbar gitu. Tentang masalah ruqyah. Terus? Kalian ruqyah gitu. Dan yang peruqyahnya ini meruqyah membacakan untuk masa gitu. Disuruh baca Al-Fatihah gitu kan. Oh, masing-masing. Iya, masing-masing. Oh iya. Ruqyah mandiri. Oh iya. Oh enggak, itu insya Allah nggak masalah, cuman latihan doang. Ada pun yang dimaksud di sini adalah ruqyah jamaah, bukan ruqyah masing-masing tapi mungkin serentak. Ini maksudnya ruqyahnya bacain dengan niatan ruqyah semuanya niatnya.
Akhirnya supani dan seterusnya, berterbangan kemana-mana gitu liar. Dan mereka ini kan nggak siap untuk meruqyah mandiri. Beda yang main tadi. Mereka di ruqyah kan orang nggak bisa ngontrol ya, udah kemana-mana. Sampai ada beberapa teman kita nih di ruqyah masal kayak gini, dia dijadikan kelinci percobaan maju ke depan untuk melawan ustadznya. Ustadznya pakai jurus tengah dalam, mental dia tanpa sentuhan. Ada seperti itu. Ada ruqyah yang masyhur lah, sekarang udah masyhur banget. Nah, sampai pas di pentas itu, tadinya jinnya kuntilanak, tapi ketika di pentas, jinnya berubah. Kadang menjadi ini Naruto, kadang menjadi jin ular. Doraemon belum. Hah? Emang zaman beliau ada jin kura-kura ya? Nggak tahu. Antum nggak tahu jin kura-kura? Jin kura-kura. Kura-kura ninja TNT. Enggak, jin kura-kura ada, jin kura. Enggak, zaman antum kayaknya bukan jin kura-kura, Pak. Antum antum zaman antum tuh fokus teks proklamasi, Pak. Itu bukan, udah nggak kenal, belum ada jin kura-kura. Sampai berubah-ubah seperti itu jin-jinnya itu. Karena dari jin-jin lain gitu masuk ke dalamnya gitu, gara-gara apa? Gara-gara ruqyah mas. Makanya Anda nggak setuju dengan ada. Makanya dikatakan beliau yang kurang paham tentang perbedaan sunnah dan bidah. Karena rata-rata yang menyelenggarakan ruqyah jamaah sengaja semuanya itu nggak mau peduli tentang kebidahan biasanya gitu. Atau anti bid'ah, tapi tetap aja untuk kepentingan tertentu dilakukan sebagian bid'ah gitu. Ada seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, cukup sampai sini insyaallah. Karena sebagian dari antum udah terlihat letih ya. Kita cukup sampai sini. Jazakumullah khairan jazaa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.